Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Di video kali ini, saya akan membahaskan tentang makanan yang dilarang dikonsumsi secara bersamaan. Makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh secara bersamaan. Yuk simak rekomendasi makanan apa saja sih yang tidak bisa dicerna oleh tubuh secara bersamaan. Nah, yang pertama yaitu susu kedelai dan telur. Nah, teman-teman pasti sangat suka kan makan susu kedelai dan telur. Tetapi susu kedelai dan telur tidak baik dikonsumsi secara bersamaan loh. Kenapa begitu ya? Yuk kita bahas kenapa susu dan susu kedelai tidak bisa dimakan secara bersamaan. Susu kedelai dan telur merupakan makanan yang kaya akan protein. Berbeda dengan susu kedelai yang dapat mengurangi aktivitas dari enzim protesa yang digunakan oleh tubuh untuk membantu metabolisme protein. Tubuh tidak akan mendapat protein yang baik dari telur jika dikonsumsi dengan susu kedelai. Itulah mengapa susu kedelai dan telur tidak bisa dikonsumsi secara bersamaan ya teman-teman. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa susu kedelai dan telur tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan? Karena tidak menghasilkan protein. Nah, yang selanjutnya yaitu daging dan semangka. Daging dan semangka pasti teman-teman juga suka setelah makan daging. Pasti makan dessertnya semangka atau yang lainnya bukan? Tetapi di sini daging dan semangka tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan loh teman-teman. Karena apa? Buah semangka memang terasa sangat segar jika dinikmati setelah makan makanan berat bukan? Namun jangan sekali-kali mengkonsumsi buah semangka dengan olahan daging. Semangka disebut buah yang dingin dalam makanan, sedangkan daging, apalagi daging kambing, dasarnya itu panas di tubuh. Ketika dikonsumsi dengan secara bersamaan, efek bergizi dari daging dan menurun secara drastis. Bahkan bagi penderita Esteneripa ini dapat membahayakan energi dan mengganggu lipa dalam lambung. Itulah mengapa mengkonsumsi daging dan semangka tidak boleh secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu udang dan jus jeruk. Nah, teman-teman pasti sangat suka kalau lagi makan seafood atau sebagiannya pasti jusnya, minumannya itu jus jeruk. Nah, perlu teman-teman tahu, udang dan jus jeruk tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan karena yang mengkonsumsi udang lalu meminum es jeruk pada hari yang sama, kalian mempunyai resiko yang serius karena senyawa dari udang dapat berubah menjadi zat kimia beracun saat bertemu dengan vitamin C yang ada di dalam jus jeruk, bahkan dapat menyebabkan kematian. Itulah mengapa mengkonsumsikan udang dan jeruk tidak boleh secara bersamaan ya teman-teman. Nah, kali ini teman-teman jangan pernah mengkonsumsi udang dan jus jeruk lagi ya, karena sangat berbahaya. Yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi kepiting dan teh. Nah, teman-teman pasti suka kan mengkonsumsi kepiting terus minum es teh. Nah, perlu teman-teman tahu, mengkonsumsi kepiting dan teh dengan secara bersamaan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Ketika memakan kepiting, cairan lambung akan dicerna oleh teh. Teh mengandung asam tumi, sebanyak memiliki buah kesemak. Kali ini tidak hanya mengganggu asimilasi, tetapi juga mengurangi kemampuan lambung untuk mensterilkan makanan. Nah, jadi itulah sebabnya kepiting dan teh tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan ya. Selanjutnya yaitu mie instan dan coklat. Nah, makanan ini pasti sangat disukai oleh teman-teman kan? Karena apa? Mie instan merupakan makanan yang lezat bagi anak kos, dan begitupun coklat. Tapi teman-teman harus tahu, mie instan dan coklat tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Siapa sih yang tidak suka dengan mie instan
apalagi anak kos dan mahasiswa bukan. Namun, di balik kelezatan mie instan dan coklat, ternyata hal itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit hati, ginjal, dan pembuluh darah rusak dan jantung. Ketika dikonsumsi dalam waktu dekat atau waktu bersamaan, oleh karena itu, pinter-pinter kalian untuk memilih makanan yang pas untuk dimakan secara bersamaan. Karena pada dasarnya, hal terpenting untuk mencegah kita terserang penyakit di kemudian hari, salah satunya adalah mengontrol makanan, karena makanan sendiri adalah sesuatu atau hal yang kita rasakan secara sadar masuk ke dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, menarik bukan video kali ini? Karena apa? Video yang saya bahas kali ini mencakup dengan kebiasaan makan kita sehari-hari. Itulah mengapa saya membuat video seperti ini biar teman-teman tahu makanan apa saja sih yang tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Jangan hanya karena enak kalian menghiraukan kesehatan kalian ya, karena kesehatan itu mahal harganya. Nah, itulah teman-teman sedikit dari promosi kesehatan dari saya tentang makanan kita sehari-hari. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Bye.